Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Faira Anissa Irman, PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado, Prodi PGSD dengan nomor UKG 2016 99 76 35 91. Hari ini saya akan mengajarkan anak-anak tentang tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 3 untuk kelas 6 di UPTD SD Batokorogen 2, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Abai, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Silakan Abai dipimpin doanya. Semuanya siap, gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, setelah kalian berdoa, sekarang waktunya untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan Abai. Semuanya berdiri, gerak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya duduk kembali, gerak. Baik anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sekarang Ibu akan memberikan pretest kepada kalian. Sudah siap? Sudah.
Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Anak-anak, ingatkah kalian kemarin kalian sudah belajar tentang olahraga, yakni permainan ayam dan bagus. Ingatkah kalian pada permainan ini dibutuhkan apa saja, anak-anak? Perjuangan dan kerjasama. Dari siapa? Good job, induk ayam dan anak ayam. Mengapa mereka perlu perjuangan dan kerjasama? Agar ya, perjuangan dan kerjasama dari induk ayam dan anak ayam ini digunakan tujuannya untuk anak-anak ayam tidak ditangkap oleh mangsa, yakni elang. Sudah paham? Baik anak-anak, setelah kalian tadi mengingat materi kemarin tentang pelajaran PJOK tentang game permainan anak ayam dan elang, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yakni yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan penjelasan guru, kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint yang disajikan oleh guru dan berdiskusi kelompok, peserta didik membuat satu peta pikiran tentang peristiwa semangat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran dan penjelasan guru, kalian dapat menganalisis cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian akan membuat satu peta pikiran mengenai cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya dengan kreasi kalian sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Coba sekarang simak materi pada PowerPoint di depan. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai tugas yang akan ibu berikan. Yang paling utara adalah kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang paling selatan adalah kelompok 3. Sudah dimengerti anak-anak? Sudah. Setelah ini ibu minta kalian untuk menyimak video dengan baik dan catat jika ada informasi penting di dalamnya. Silakan siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Yang sebelah utara adalah kelompok 1. Kelompok berapa? 1. Untuk yang di tengah adalah kelompok 2. Dan yang paling selatan adalah kelompok 3. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nada Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran sejarah mengenai peristiwa Perang Ambarawa yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya.
Sejak zaman kolonial, Ambarawa sudah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda. Benteng Willem I yang juga disebut sebagai Benteng Pendem didirikan di sana, tidak jauh dari Museum Kereta Api Ambarawa yang dulu adalah stasiun kereta. Sebagai kota yang memiliki kamp tawanan perang, Ambarawa sudah pasti akan didatangi oleh pasukan sekutu. Setelah Jepang kalah, pasukan sekutu atas nama Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau REPWI mendatangi Ambarawa untuk merehabilitasi tawanan perang dan internera. Sekutu datang pada tanggal 19 Oktober 1945 dan ternyata tidak hanya tim rehabilitasi yang datang, tetapi turut serta tentara sekutu pimpinan Brigadir Bethel, Komandan Satuan Artileri Divisi 23 Militer Inggris. Pasukan tersebut adalah sebuah brigade campuran dari satuan-satuan infanteri yang dinamakan Commander Royal Artillery Brigade. Mereka mendapatkan izin oleh pemerintah Indonesia untuk mengurus tawanan perang di penjara Magelang serta Ambarawa. Pada 26 Oktober 1945 terjadi insiden di Magelang yang dipicu oleh tentara yang tiba di Magelang. Mereka berdalih akan mengevakuasi tahanan perang, namun justru menduduki Magelang. Kemudian terjadi pertempuran antara sekutu dan pasukan. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Resimen Magelang yang dipimpin oleh Letkol Muhammad Sarbini, sekutu mencoba untuk melucuti senjata pasukan TKR. Insiden Soekarno dan Brigjen Bethel berunding di Magelang pada 2 November 1945 untuk membahas kesepakatan penyelesaian pertikaian tersebut. Pada 20 November 1945, pertempuran kembali terjadi antara TKR pimpinan Maya Sumarto, rakyat dan tentara Inggris karena perjanjian yang tidak disepakati. Perjanjian justru dimanfaatkan untuk memperkuat posisi sekutu dan mendatangkan bala bantuan. Setelah gugurnya Letkol Isdiman pada 26 November 1945, Kolonel Sudirman langsung turun ke lapangan dan memimpin strategi pertempuran Perang Ambarawa. Kehadiran Kolonel Sudirman di lapangan memberikan semangat baru bagi pejuang Republik Indonesia. Bala bantuan kemudian terus berdatangan dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lainnya. Perang Ambarawa berlangsung dari 12 sampai 15 Desember 1945. Pada akhirnya, sekutu terdesak dan terusir dari Banyu Biru tanggal 5 Desember 1945. Kolonel Sudirman mempelajari situasi medan pertempuran dan mengumpulkan semua komandan sektor pada 11 Desember 1945. Pasukan TKR mulai bergerak menuju pos masing-masing dan dalam waktu setengah jam berhasil mengepung pasukan musuh di dalam kota. Benteng Willem yang terletak di tengah kota Ambarawa diperkirakan sebagai tempat pertahanan terkuat sekutu. 1,5 jam pasukan TKR berhasil menguasai jalan raya Semarang-Ambarawa. Kolonel Sudirman segera memerintahkan penggunaan taktik supit urang, berupa pengepungan ganda di kedua sisi musuh. Tujuan pengepungan tersebut untuk memutuskan komunikasi dan pasokan musuh dari pusat. Pada tanggal 14 Desember 1945, pasukan sekutu mulai mundur karena terus disurutkan oleh pasukan Republik Indonesia, sehingga persediaan logistik dan amunisi menipis. Tanggal 5 Desember 1945, akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memukul mereka mundur ke Semarang. Demikian pembahasan singkat mengenai sejarah Perang Ambarawa. Perjuangan para pahlawan sangatlah besar demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah sepantasnya kita juga menghargai jasa pahlawan dan turut menjaga keutuhan Indonesia dengan tidak saling provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Semoga video ini bermanfaat. Masih semangat anak-anak? Coba tepuk semangat. Semangat. Iya. Alhamdulillah kalian semua masih semangat. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Silakan isi identitas, nama kelompok dan nomor absen. Kemudian baca petunjuknya dan kerjakan soalnya. Soalnya adalah kalian diminta untuk membuat peta pikiran tentang pertempuran yang sudah kalian saksikan tadi. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Silakan diisi nama, nomornya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kelompok berapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan. Ya, sekarang Ijab maju ke depan. Saya akan membaca peta pikiran saya tentang pertempuran Ambarawa. Apa? Pertempuran yang berkobar di Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Mengapa? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Siapa? Pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan pasukan gabungan Inggris. Bagaimana Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur? Kapan?
12 Desember 1945. Di mana? Di Ambarawa. Ya, bagus sekali Iza. Tepuk tangan untuk Iza dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, Husna, kelompok 2. Silakan Husna. Iya aja, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Silakan dibaca dengan keras dan hati-hati agar mudah dipahami oleh teman-teman kalian. Saya akan membacakan hasil peta pikiran pertempuran Ambarawa. Apa? Pertempuran yang berkobar di Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Mengapa? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Siapa? Pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Bagaimana Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur? Kapan? 12 Desember 1945. Di mana? Di Ambarawa. Ya, Husna, good job. Tepuk tangan untuk Husna dari kelompok 2. Baik, sekarang kelompok yang presentasi adalah kelompok 1. Dipersilahkan Rohman untuk maju ke depan. Saya akan membacakan peta pikiran yang telah saya buat. Pertempuran Ambarawa. Apa? Pertempuran yang berkobar di Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Mengapa? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. 12 Desember 1945. Di mana? Di Ambarawa. Ya, baik sekali Rohman. Tepuk tangan untuk Rohman dari kelompok 1. Duduk. Anak-anak, tadi kalian sudah membacakan hasil peta pikiran dari pertempuran Ambarawa. Sekarang, ayo berpikir bersama-sama. Sikap apa yang kalian dapat pelajari dari pahlawan yang berjuang pada pertempuran Ambarawa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Bila. Prinsip kerjasama, persatuan, dan tertib strategi agar kita bisa menang. Ya, sangat bagus Bila. Tepuk tangan untuk Bila. Ya. Selanjutnya, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa lainnya? Ya, silakan dia. Bekerja sama dengan kelompok saat diskusi, menghormati teman yang berbeda suku dan agama. Ya, sudah sangat bagus dia. Terima kasih dia. Tepuk tangan untuk dia. Banyak-banyak. Ya, kalian sudah menjawab 2 pertanyaan tentang menyimpulkan pertempuran Ambarawa. Tadi kalian juga sudah membuat peta pikiran tentang apa? Pertempuran Ambarawa. Masih semangat? Sekarang waktunya apa, anak-anak?
semuanya berdiri. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngeknok. Buka tutup, tangan di bahu ngeknok. Buka tutup, bertepuk tangan. Sambil tertawa, ha-ha. Ulang sekali lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di bawah tangan di bahu ngeknok. Buka tutup, bertepuk tangan. Sambil tertawa, ha-ha. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar kita menang? Begitu pula dengan hewan. Hewan ternyata memiliki taktik kerjasama dan persatuan serta perjuangan untuk melindungi diri dengan lingkungannya. Sekarang coba diperhatikan. Tahukah kalian hewan apa ini? Siput. Coba diperhatikan. Tahukah kamu hewan siput ini juga melindungi dirinya dari pemangsa? Dia akan memasukkan tubuhnya yang lunak ke dalam cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuh. Sekarang kita simak berita dari surat kabar di depan ya. Silakan kalian perhatikan. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, dan lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun ternyata kurang tepat. Ya, menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah Hena. Dia mampu mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekannya. Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Kalau di dalam pembelajaran di kelas namanya berkelompok. Tapi untuk Hena, hewan di alam liar namanya bergerombol. Dia akan berkelompok atau bergerombol dengan sesama Hena untuk mempertahankan wilayahnya dari musuh. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang silahkan kalian simak video yang akan Ibu putar, perhatikan baik-baik, kalian catat informasi apa yang penting dan kemudian nanti kalian diskusikan. Cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Setiap hewan memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi diperlukan setiap hewan agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Berikut beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kamuflase. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya.
Contoh lainnya yaitu tokek ekor daun dan burung hantu. Mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Saat bunglon berada pada batang berkayu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Autotomi. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cicak. Ekor cicak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, pemangsa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cicak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras tersebut. Menyemburkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Ya, tadi sudah menyaksikan video tentang cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Sekarang Ibu mau tanya, apa adaptasi hewan itu? Adaptasi adalah good job. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Tadi di dalam video kalian sudah melihat beberapa hewan yang mempertahankan diri. Yang pertama ada kamuflase. Kamuflase dilakukan oleh belalang sembah. Yang kedua mimikri oleh bunglon. Dan yang ketiga adalah autotomi, melepas bagian tubuh, contohnya pada cicak. Yang keempat menggulungkan diri pada hewan terenggiling. Dan yang kelima bau menyengat yang dikeluarkan oleh walang angin. Ya, sekarang ada tugas dari Ibu. Ibu akan membagikan 3 amplop kepada kalian. Masing-masing amplop berisi gambar-gambar hewan yang harus kalian identifikasi dan analisis cara beradaptasinya. Silakan setiap kelompok berkreasi membuat peta pikiran yang bagus dan kreatif. Bisa, Nana? Bisa. Ya, Ibu bagikan dari kelompok 1. Silakan mulai didesain, diwarnai, dan ditempel berdasarkan gambar yang telah kalian analisis dan dapatkan. Yuk, silakan dibuat. Dengan judul adaptasi hewan. Ya, silakan dibuat dulu dengan judul adaptasi hewan, ditulis. Ya. Ini kelompok 1 sudah mulai membuat sketsanya, silakan kelompok lain. Dikeluarkan peralatan mewarnainya dan alat tulis lainnya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil peta pikiran kreasi kelompok dimulai dari kelompok 1 ya. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Ya, silakan maju ke depan untuk presentasi. Adaptasi hewan. Cumi-cumi melindungi diri dengan mengeluarkan tinta hitam. Terenggiling melindungi diri dengan menggulungkan tubuhnya. Bunglon melindungi diri dengan mengubah warna kulitnya. Mimikri. Belalang sembah melindungi diri dengan menyamarkan bentuk tubuhnya seperti dahan atau daun. Beruang melindungi diri dengan hibernasi. Ya, kelompok 1 sudah membacakan hasil peta pikiran yang sudah mereka kreasikan. Sangat bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ayo, kelompok 2 silakan maju. Adaptasi hewan. Cicak. Adaptasi cicak akan memutuskan ekornya. Cumi-cumi. Cumi-cumi adaptasinya mengeluarkan tinta hitam. Siput. Dengan melindungi dirinya masuk ke dalam cangkangnya. Bunglon. Dengan merubah warnanya. Ya, Aziz perwakilan dari kelompok 2 juga sudah sangat baik. Tepuk tangan untuk Aziz. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Adaptasi hewan. Belalang sembah melindungi diri dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya. Siput melindungi diri dengan cara masuk ke dalam cangkang. Bunglon melindungi diri dengan mimikri. Cicak melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya, autotomi. Cumi melindungi diri dengan cara mengeluarkan tinta hitam. Baik anak-anak, tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil peta pikiran yang sudah dikreasikan dengan sangat baik. Ibu sangat bangga dengan hasil kerja kalian, sudah sangat baik dan sudah memahami apa itu isi dari materinya. Tepuk semangat! Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, hari ini yang memperoleh nilai kelompok tertinggi dan terbaik diraih oleh kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya. Bapak maju baris. Bapak nggak apa-apa. Ya, siapa ketua kelompoknya? Dipegang. Ya, anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusi dan kerja kelompok yang baik sesuai dengan tema hari ini, yakni tema persatuan.
Kita harus bekerja sama antar satu kelompok untuk mencapai satu tujuan. Ibu harap kelompok lainnya bisa meningkatkan kerjasama di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Silakan kelompok 1 duduk kembali ke tempatnya. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan melakukan post test. Silakan siapkan alat tulis kalian di atas meja masing-masing. Tulis nama di nomor tuh. Iya, biasa. Silakan ditulis nama, nomornya, kemudian dikerjakan dengan seksama. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang silakan dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Ya, silakan dikumpulkan semuanya. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian semua hebat dan kalian semua telah belajar baik hari ini. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Husna? Bekerja kelompok saat mengerjakan tugas diskusi. Ya, sudah bagus Husna. Selanjutnya, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Siapa yang bisa? Ya, Ijat. Kerjasama dalam tim ketika olahraga. Ya, sangat bagus Ijat. Yang terakhir, sikap apa yang dapat kamu contoh dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Rohman. Melaksanakan piket bersama-sama sesuai jadwal. Ya, sudah baik Rohman, terima kasih. Anak-anak, Tuhan menciptakan semua makhluknya dengan berbagai keunikan. Tak terkecuali hewan. Hewan juga diciptakan Tuhan untuk memiliki cara untuk melindungi diri dari pemangsanya. Hewan dan manusia butuh yang namanya perjuangan, kerjasama, dan taktik untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan sehat dan diberikan akal pikiran untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sesuai dengan semboyan negara kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bisa? Diulang ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih anak-anak hebat.
Selamat siang kelas 6. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang ke rumah. Silakan Farel pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah belajar dengan luar biasa. Besok tentunya kita akan belajar lagi dengan materi yang terbaru, tentunya dengan semangat yang lebih luar biasa lagi. Bisa anak-anak? Bisa! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 sebagai kelompok terbaik boleh pulang terlebih dahulu. Langsung pulang ya, hati-hati ya, langsung pulang. Nama induknya apa? Nanti. Kalau ibu sudah masuk ya, udah langsung pulang ya, hati-hati ya. Ya, Bu.